Oke, baik. Mungkin sudah bisa dimulai ya, Bapak Ibu, karena jam sudah menunjukkan jam 3:37. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesempatan dan kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul pada ruang virtual hari ini, yaitu pada kolaborasi Sahabat Teknologi Sulawesi Barat seri 2 dengan tema Gebukedinas bergerak tumbuhkan ekosistem digital pendidikan Indonesia. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam dan taslim kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan bagi kita semua. Baik, Bapak Ibu guru sekalian, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih karena telah menyempatkan diri untuk hadir pada kegiatan hari ini, di mana seharian penuh kita sudah melaksanakan tugas sebagai seorang guru, tentunya sangat jam ini adalah jam-jam rawan ya untuk istirahat, tapi semangat Bapak Ibu sekalian untuk meningkatkan kompetensi diri sangat terlihat karena masih menyempatkan diri atau meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Baik, kegiatan hari ini adalah rangkaian dari salah satu kegiatan dari Kemendikbudristek, yaitu Pembatik, di mana Pembatik itu adalah akronim dari pembelajaran berbasis TIK, dan di Pembatik ini Bapak Ibu guru yang akan menjadi narasumber adalah 30 besar dari Provinsi Sulawesi Barat yang terpilih. Jadi Bapak Ibu guru, nggak ada bapaknya ya, Ibu yang jadi narsum itu Sri Kandi. Mohon maaf, nanti akan saya perkenalkan, semuanya perempuan, tidak ada laki-lakinya. Kemudian di mana level tadi saya lanjut, ada 4 level. Level pertama literasi, di mana level literasi para peserta diminta untuk atau diberikan pembelajaran terkait literasi TIK, apa yang bisa kita praktekkan di pembelajaran kita. Kemudian masuk lagi ke level 2, di mana level 2 itu para peserta diminta untuk mengimplementasikan TIK tentang apa yang sudah dipelajari di level 1 sebelumnya. Kemudian lanjut ke level 3, ya, di mana levelnya makin menantang. Para peserta itu diberikan tugas membuat MPI atau media pembelajaran yang interaktif berbasis TIK tentunya, dan yang terbaik masing-masing provinsi dipilihlah 30 terbesar. Dan kegiatan hari ini masih berkaitan dengan kegiatan di level 4, yaitu berbagi dan berkolaborasi, di mana para sahabat teknologi yang 30 besar ini berhak menyandang status sebagai sahabat teknologi yang akan diberikan kesempatan untuk berbagi seluas-luasnya terkait praktik baik yang telah mereka miliki. Jadi untuk pada hari ini mungkin saya ingin mengucapkan marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah untuk membuka, karena dari pihak DLPT kayaknya belum berkesempatan untuk menghadiri kegiatan hari ini. Jadi marilah kita bersama-sama membaca bismillah untuk memulai kegiatan pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperkenalkan para sahabat teknologi yang akan berbagi praktik baiknya pada hari ini. Yang pertama ada Ibu Fitrayanti dari SDN 003 Bala, di mana materi atau praktik baik yang akan dibagikan pada hari ini bertajuk Banua Malaya, atau pembelajaran inovatif seru dengan
permainan yang menyenangkan. Kemudian narasumber kedua yaitu Ibu Dewi Lestari, instansi dari UPTD SMPN 2 Topoyo, dengan praktik baiknya yaitu berjati diri atau sumber belajar digital terintegrasi model STAT diferensiasi konten. Dan yang terakhir ada Ibu Marni dari UPTD SMK Negeri Limboro dengan judul Salili, yaitu strategi berdiferensiasi pada model inovasi pembelajaran problem based learning berbasis teknologi. Jadi dari judul-judulnya sangat luar biasa dan sangat bikin penasaran ya. Jadi untuk mempersingkat waktu mungkin langsung saya berikan kepada Ibu Fitriyanti untuk memaparkan praktik baiknya. Jadi mungkin 20 menit ya maksimal masing-masing pemateri. Silahkan Ibu Fitriyanti. Terima kasih kepada Ibu Duta Teknologi Kemendikbudristek tahun 2022, Ibu Judes Rianti Amran yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi pada hari ini. Izinkan saya untuk share screen ya Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Apa sudah terlihat? Ya, sudah Bu. Sudah kelihatan Bu. Ada istilah tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti, guru di SDN 003 Bala, Kabupaten Mamasa. Nah, inovasi pembelajaran saya itu saya beri nama Banua Melaya. Apa itu Banua Melaya? Ini adalah bahasa Mamasa. Jadi Banua itu rumah, sedangkan Melaya itu artinya belajar. Jadi kalau secara bahasa artinya adalah rumah belajar. Sedangkan kalau secara akronim, jadi ini juga adalah sebuah akronim, yaitu pembelajaran inovatif seru dengan permainan yang menyenangkan. Sebelum saya lanjut ke materi yang lebih dalam lagi, saya mau bertanya dulu ke kita semua, Bapak Ibu guru hebat, kenapa sih seorang guru itu harus berinovasi? Kenapa kita harus berinovasi? Jadi, pesatnya perkembangan teknologi saat ini menunjukkan adanya perubahan yang sangat cepat dalam kehidupan manusia. Sebagai contohnya saja, HP di tahun 2013 mungkin kayaknya belum full screen, masih pakai keyboard kayaknya kalau saya tidak salah ingat. Sedangkan 10 tahun berikutnya di tahun ini sudah semuanya full screen. Sudah kalau HP-HP yang pakai keyboard itu sudah ketinggalan zaman sekali nih. Jadi zaman itu sangat-sangat cepat untuk berlalu. Nah, untuk menyiapkan generasi bangsa masa depan yang dapat bersaing secara global, maka seorang guru harus memegang kendali untuk memaksimalkan peran dan fungsinya agar dapat membentuk pribadi unggul yang siap menghadapi tantangan global. Jadi, anak-anak yang kita didik ini, mungkin kita semua sama-sama di sini adalah generasi milenial. Saya sendiri adalah generasi milenial. Tapi anak-anak murid kita mungkin di SMP atau ini adalah generasi Gen Z. Terus anak saya sendiri mungkin sudah termasuk ke dalam generasi alpha yang perkembangannya sangat pesat sekali juga. Jadi selain education kita sekarang sudah ada di masa yang perkembangannya sangat pesat. Terus inovasi pembelajaran yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pendidik itu harus berpusat pada kebutuhan murid yang merupakan bagian dari ikhtiar para pendidik untuk menyiapkan generasi penerus bangsa. Jadi inovasi pembelajaran yang harus kita lakukan itu harus berpusat pada murid. Nah, kita mungkin semua Bapak Ibu guru sudah hafal sekali dengan yang namanya pembelajaran terdiferensiasi. Saya mungkin tidak usah menjelaskan panjang kali lebar, cuma saya mau memberikan 3 poin penting dari pembelajaran terdiferensiasi ini. Yang pertama itu pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi satu kelas siswa itu berbeda-beda kemampuannya. Ada yang kemampuan memahaminya sangat cepat, ada yang sedang-sedang saja, sedangkan ada juga yang lambat, yang harus butuh bimbingan dari
kita gurunya, pendidik. Terus sesuai dengan pembelajaran yang sesuai dengan kesukaan dan juga kebutuhan murid. Jadi sesuai dengan gaya belajar atau profil belajar anak-anak. Ada yang audiovisual, ada yang audio, ada yang visual, dan ada bahkan yang kinestetik gitu. Jadi harus disesuaikan dengan profil belajar anak-anak didik kita. Selanjutnya, jadi saya mengambil praktik baik, yaitu game based learning sesuai dengan judulnya, pembelajaran seru permainan yang berbasis permainan. Jadi pembelajaran berbasis permainan. Kenapa saya fokus ke game based learning ini pada praktik baik kali ini? Jadi, sekedar informasi atau mungkin tadi saya sudah sampaikan sebelumnya, saya adalah guru kelas 1. Jadi guru kelas 1 SD, yang biasanya guru-guru itu kadang banyak yang kayak menyerah duluan kalau mau dikasih guru kelas 1. Nah, kenapa guru kelas 1 itu? Yang pertama, anak-anak di usia kelas 1, 6 sampai 7 tahun itu memiliki daya konsentrasi yang masih sangat rendah. Jadi menurut penelitian itu, daya konsentrasi anak usia 6 sampai 7 tahun itu maksimal hanya 20 menit. Jadi kalau misalnya kita masih pakai pembelajaran konvensional, ceramah, menulis di papan tulis, 20 menit itu anak-anak bisa fokus. Selebihnya dia sudah main ke sana kemari. Yang kedua yaitu anak-anak di usia ini juga termasuk anak-anak yang karakteristiknya masih suka bermain. Seperti makanya episode Merdeka Belajar, kalau tidak salah episode 24, mungkin saya bisa ini kalau salah dikoreksi. Episode 24 itu adalah episode transisi PAUD SD. Ini dia menekankan karakteristik anak-anak yang masih suka bermain. Jadi anak fase A, kelas 1, kelas 2 itu masih masih pada usia bermain. Jadi pembelajarannya itu sebaiknya masih dalam metode permainan. Yang selanjutnya, anak-anak di usia kelas 1 ini juga masih senang bergerak, jadi ke sana kemari. Itu tadi masih berhubungan dengan daya konsentrasinya yang cuma 20 menit maksimal. Jadi setelah itu anak-anak pasti akan ke sana kemari, mau ganggu-ganggu temannya dan lain-lain. Terus yang selanjutnya yaitu cepat bosan anak-anak. Jadi kalau misalnya kita pakai metode konvensional yang menulis di papan tulis, kita sibuk menulis di papan tulis, anak-anak juga di belakang sibuk bermain. Oke, lanjut. Nah, tantangan yang saya hadapi sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru, pembelajaran harus dirancang dengan semenarik dan semenyenangkan mungkin sesuai dengan karakteristik anak didik tentunya. Terus yang kedua, guru harus mampu merancang pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. Masih ini segaris besar dengan yang pertama. Terus yang ketiga, yaitu guru harus mampu memilih platform teknologi yang sesuai dan mendukung ketercapaian tujuan pembelajaran. Ada banyak sebenarnya platform teknologi ini, tapi yang bisa saya terapkan di kelas saya hanya ini dia 2. Yang pertama itu platform Merdeka Mengajar. PMM ini adalah tempat guru-guru mencari sumber inspirasi sebagai sumber belajar. Jadi ada lengkap sekali di sana, dan ini yang jadi andalan saya juga salah satunya yaitu platform Merdeka Mengajar. Selain itu yaitu Canva. Nah, Canva ini saya gunakan untuk membuat LKPD yang menarik, media ajar yang menarik kayak dadu misalnya. Kalau penjumlahan saya biasa pakai dadu-dadu atau apa, itu media ajarnya yang pakai Canva di Canva. Selain itu media interaktif MPI saya yang termasuk, saya bilangnya game edukasi tapi masuk ke MPI, itu saya pakai menggunakan Canva juga. Bagaimana tampilan MPI saya, game edukasi saya yang hasil kreasi saya di level 3 yang lalu, ini dia. Saya namakan game edukasi Ayo Bermain Angka, sesuai dengan karakteristik anak didik saya di kelas 1 yang sebagian besar belum bisa membaca, maka tampilannya juga masih sangat sesederhana anak-anak didik saya. Jadi cuma ini tampilan utamanya yaitu Ayo Bermain Angka. Jadi Ayo Bermain Angka ini ada 2.
Ayo Belajar dan juga Ayo Bermain. Ini Ayo Bermain Angka ini untuk mata pelajaran matematika pada fase A kurikulum merdeka. Nah, kalau diklik Ayo Belajar, ini ada dua, Ayo Belajarnya, Ayo Belajar angka 1 sampai 10 dan juga penjumlahan. Sama dengan kalau kita klik Ayo Bermain, ada dua, Ayo Bermain dan juga angka 1 sampai 10 juga penjumlahan. Izin share video penggunaan game Ayo Bermain Angka ini. Lihat Bapak Ibu videonya. Apakah terlihat? Belum, Bu. Belum terlihat. Oh ya, tunggu saya share ulang. Izinkan saya untuk berbagi share screen kembali. Sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Ya, sudah, Bu, sudah. Ya, jadi ini tampilan awalnya. Ayo belajar. Apa suaranya juga kentara? 1, 2, Iya, Bu, ya. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ayo belajar. 2 tambah 3 sama dengan 5. 3 tambah 4 sama dengan 7. Ayo belajar. Ayo bermain angka. Ayo bermain. Benar. Salah. Benar. Salah. Benar. Ayo bermain. Benar. Salah. Benar. Salah. Benar. Ayo bermain. Ayo bermain angka. Jadi itu tadi game edukasi MPI yang saya buat di level 3 yang lalu. Jadi saya buat itu menggunakan Canva. Jadi saya cari elemen-elemen yang mendukung. Seperti yang Ibu Bapak lihat masih sederhana sesuai dengan karakteristik anak didik saya kelas 1 yang kayaknya memang belum bisa membaca yang terlalu bagaimana sekali. Jadi saya buatnya yang sesederhana mungkin. Dengan yang menarik mungkin di sini adalah pada saat permainan, pada saat Ayo Bermain, kalau misalnya anak-anak menekan angka yang salah, jawaban yang salah, maka akan muncul efek suaranya yang salah. Terus kalau misalnya anak-anak menjawab benar, maka akan muncul juga suara efeknya yang benar gitu. Seperti itu. Lanjut. Ini dia sintaks model pembelajaran game based learning, ada 5. Yang pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan permainan. Yang kedua membuat kelompok. Yang ketiga menentukan sistem permainan dan peraturan. Yang keempat permainan dimulai, dan yang kelima pengumuman kelompok yang menjadi pemenang. Di sini ada video yang saya Izin Ibu. Ya Bu. Sisa 5 menit lagi ya. Oh ya Bu. Oke, siap Bu. Jadi ini
Saya percepat saja. Jadi yang pertama menyampaikan tujuan dan mempersiapkan permainan. Jadi awalnya itu kita sampaikan tujuan permainan ke anak-anak dan juga mempersiapkan permainan. Yang kedua itu yaitu membuat kelompok. Untuk ini saya buat dalam 2 kelompok saja, kelompok ininya permainannya. Jadi ini permainannya saya gabung permainan konvensional yaitu permainan dadu. Jadi anak-anak melompat terlebih dahulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Setelah itu melempar dadu dan dadunya itu akan menunjukkan angka-angka, lalu siapa kelompok yang mana yang bisa menjumlahkan dengan benar itulah yang menang. Nah, penggunaan game edukasi yang tadi itu saya gunakan pada saat ini, pada saat menentukan kelompok yang menang. Pada saat menentukan kelompok yang menang, saya menggunakan game edukasi yang tadi saya buat itu. Jadi saya menyiapkan 2 HP di dalam kelas. Jadi 2 HP itu saya jadikan sebagai satu kelompok satu, yang satunya kelompok 2. Jadi mereka berlomba untuk mendapatkan jawaban yang benar. Siapa yang paling duluan mendapatkan jawaban benar, itulah siswa yang menang. Nah, apa yang siswa rasakan dalam setelah melakukan model pembelajaran berbasis game ini, game based learning ini, anak-anak merasa sangat gembira tentunya. Mereka sangat seru katanya. Anak-anak merasa sangat gembira, sangat seru. Mereka senang sekali dengan permainan belajar ini. Jadi anak-anak tersalurkan semua jiwa-jiwa karakteristiknya mereka. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa sekali ya pemaparan dari Ibu Fitrayanti. Kasih tepuk tangan dulu dong untuk Ibu Fitra. Jadi kalau saya lihat intinya melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya. Ada sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian intinya sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara juga, yaitu kita sebagai pendidik harus mengajarkan peserta didik itu sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana sekarang zaman teknologi sangat berpengaruh di kehidupan kita. Otomatis sebagai guru kita juga harus memasuki dunia peserta didik dengan melalui teknologi juga dalam proses pembelajaran. Baik, mungkin untuk sesi tanya jawab mungkin dilakukan setelah ketiga narasumber memaparkan praktik baiknya, dan saya juga ingin mengingatkan untuk Bapak Ibu guru yang hadir, silahkan untuk mengganti background virtualnya ada di chat box dengan mengisi juga presensi kehadiran, ada di link di chat box juga. Oke, untuk pemateri kedua saya persilahkan Ibu Dewi Lestari dari UPTD SMPN 2 Topoyo dengan dengan judul Berjati Diri Sumber Belajar Digital Terintegrasi Model Start Diferensiasi Konten. Silahkan Bu. Baik, terima kasih banyak Bu Duta. Izin share screen. Sudah tampil Bapak Ibu? Ya, sudah Bu Dewi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu guru yang sempat hadir di room ini pada siang hari ini. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu untuk mendengarkan pemaparan kami, sahabat teknologi Kemendikbudristek dari Sulawesi Barat. Di sini saya mengangkat tema bergerak tumbuhkan ekosistem digital pendidikan Indonesia atau akronimnya Gebuk Edinas dengan berjati diri, yaitu sumber belajar digital terintegrasi, model pembelajaran Student Team Achievement Division dengan pendekatan diferensiasi konten. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya Dewi Lestari, yang saat ini bertugas sebagai guru informatika di UPTD SMP Negeri 2 Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, dan ini adalah beberapa alamat sosial media yang aktif saya gunakan, Bapak Ibu.
Kembali ke judul inovasi saya, yakni berjati diri, sumber belajar digital terintegrasi berbasis website dengan model cooperative learning tipe Student Team Achievement Division dengan pendekatan diferensiasi konten. Nah, manfaatnya apa ketika Bapak Ibu menggunakan media sumber belajar digital terintegrasi berbasis website seperti ini? Yang pertama adalah waktu tidak terbuang untuk mencari link tugas, karena permasalahan yang biasa saya dapati di kelas adalah ketika anak-anak kadang mereka suka ganti-ganti nomor WA nih, jadi di dalam grup WA-nya itu kadang ada yang tidak masuk sehingga kesulitan untuk mengakses link tugas, ataupun misalnya ketika saya memberikan link asesmen dan juga link refleksi, kan ada 2 tuh yang biasanya. Nah, mereka kebingungan, Ibu yang mana nih yang dibuka duluan? Maka saya integrasikan ke dalam satu halaman website sehingga mereka lebih mudah untuk mengakses link-link mana yang sesuai dengan instruksi atau dibutuhkan pada saat proses pembelajaran. Yang kedua adalah mengatasi siswa ketika tidak hadir ke sekolah, ketika mereka sakit ataupun ada kepentingan sehingga harus izin tidak masuk sekolah. Nah, mereka tetap tidak akan ketinggalan pelajaran karena sumber belajar digital ini dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Yang ketiga adalah mengatasi siswa butuh pendalaman materi. Ketika mereka sudah balik ke rumah, tetap bisa dibuka materinya, ataupun ketika menjelang ujian asesmen formatif, asesmen sumatif, nah mereka bisa membuka kembali nih materi-materinya. Cukup dengan membuka di web browser. Dan yang terakhir tentu saja belajar di mana saja dan kapan saja tanpa ada batasan ruang dan waktu. Jadi tidak terbatas di dalam kelas saja, ketika mereka pulang ke rumah, mau itu pagi, siang, sore, malam, atau bahkan tengah malam dan subuh, mereka bisa tetap mengakses sumber belajar ini. Platform apa sih yang saya gunakan dalam inovasi pembelajaran ini? Yang pertama tentu saja platform Merdeka Mengajar. Sebagai seorang guru, anggaplah bahwa PMM ini adalah kitab sucinya kita nih sebagai seorang pendidik yang ada di Indonesia. Maka sumber inspirasi saya tentunya dari PMM dengan berbagai praktik baik oleh guru-guru dari seluruh Indonesia yang dapat diakses dengan sangat mudah melalui platform Merdeka Mengajar ini. Kemudian platform yang kedua adalah website terindeks dengan search engine, sehingga memudahkan siswa mengakses pembelajaran kapan saja dan di mana saja. Jadi website yang saya gunakan ini sudah terindeks dengan search engine, siswa cukup mengetik kata kunci di Google atau web browser yang mereka gunakan di handphone, maka akan langsung mengakses sumber belajar digital yang saya buat tadi. Yang ketiga adalah video embed dari YouTube. Jadi video-video dari YouTube, entah itu yang saya buat sendiri ataupun sumber dari penyedia lain, konten kreator lain dari YouTube, tentunya dengan menyertakan sumbernya bisa saya masukkan ke dalam website tadi, satu terintegrasi dalam satu halaman. Yang keempat adalah akun belajar ID, pemanfaatan akun belajar ID dengan Canva, menggunakan Canva. Jadi yang saya gunakan adalah Canva for Education. Nah, ini untuk memberikan visual materi yang menarik untuk siswa bergaya belajar visual. Tadi diferensiasi konten, yang video tadi, mohon maaf Bapak Ibu, ini untuk gaya belajar auditori dan visual. Nah, file Canva yang saya embed ke website ini untuk mengcover peserta didik dengan gaya belajar visual. Jadi ditampilkan materi yang menarik nih untuk siswa bergaya belajar visual. Kenapa saya memasukkan file Canva tidak berupa video kali ini? Karena ini untuk memberikan kontrol penuh kepada peserta didik agar dapat mengakses slide-slide mana nih, slide-slide materi mana yang kira-kira mereka butuhkan, misalnya membutuhkan waktu yang lebih lama nih untuk didalami, maka kontrol penuhnya ada pada peserta didik. Kemudian saya menggunakan aplikasi pemrograman visual yakni Scratch untuk memberikan game latihan agar dapat mengcover siswa dengan gaya belajar kinestetik. Nah, di gamenya ini juga saya sisipkan sound ketika mereka menjawab salah dan ketika mereka menjawab benar. Ini juga untuk mengcover siswa atau peserta didik dengan gaya belajar auditori. Kemudian yang terakhir, tentu saja dengan pemanfaatan akun belajar ID lagi dari kementerian, ini saya gunakan Google Formulir yang memudahkan untuk melakukan asesmen formatif dan refleksi. Di sini adalah sintaks pembelajaran yang saya implementasikan, yaitu tipe Cooperative Achievement Division.
Ya, jadi untuk sintaks pembelajaran Student Team Achievement Division ini tentu saja didahului dengan pendahuluan dan pemaparan oleh gurunya. Pembentukan kelompok yang pertama, selanjutnya pembagian materi belajar, kemudian siswa dalam kelompok-kelompok kecil tadi belajar secara individu, lalu selanjutnya kerjasama tim, pemahaman-pemahaman mereka disatukan dalam satu kerjasama tim, kemudian guru mengevaluasi secara individu, lalu perbandingan kinerja kelompok dan pemberian reward. Mohon maaf Bapak Ibu, sepertinya terkendala jaringan. Baik, langsung saja saya skip ke model pembelajarannya ya. Jadi di sini adalah website atau inovasi pembelajaran yang telah saya buat. Saya stop sharing sebentar Bapak Ibu. Sepertinya jaringan Bu Dewi bermasalah ya. Ya, Ibu Dewi sepertinya keluar dari room. Apakah ada pertanyaan ya untuk Bu Fitra Yanti atau kita sambil menunggu Ibu Dewi mungkin saya buka pertanyaan dulu. Oh, udah kembali dia. Tunggu sebentar. Mikrofonnya termute. Mohon maaf Bapak Ibu tadi sampai di mana ya? Sintaks pembelajaran. Oke, Videonya nge-lag tadi. Izin share screen. Sudah tampil? Bel berbunyi, dalam hati bernyanyi. Pagi ini semangatku menyambut sang mentari. Ku berlari untuk mengejar harapan bersama kawan. Ku berjalan
Ya baik, itulah tadi proses implementasi di dalam kelas yang telah saya lakukan dengan sintaks yang model pembelajaran Student Team Achievement Division, di mana kelompok dibagi, kemudian mereka belajar secara individu dalam kelompok-kelompok kecil, dan menyatukan pemahaman setiap individu tadi dalam kerja sama tim, kemudian dilakukan evaluasi individu, dan perbandingan kinerja kelompok, lalu di akhirnya diberikan reward kepada kelompok yang dapat bekerja sama dengan baik atau memenuhi target-target tertentu. Izin menampilkan untuk inovasi pembelajaran yang saya buat, saya stop sharing sebentar karena akan berganti tab. Baik, Bapak Ibu, ini adalah tampilan awal dari website tadi yang saya katakan terintegrasi dengan search engine. Jadi saya memiliki website yang domainnya samdeo.id. Ini adalah tampilan awal dari website yang khususnya membahas tentang pendidikan, informatika, karena saya seorang guru informatika, kemudian English, dan beberapa pelatihan yang sampai saya ikuti. Nah, untuk kreasi pembatik, Bapak Ibu boleh mengakses ini di Google-nya masing-masing, dapat diketik samdeo.id. Di sini kreasi pembelajaran yang saya buat di menu pembatik dan kreasi pembatik 2023. Ini adalah tampilan awal. Di sini saya mengangkat materi perangkat keras komputer. Ada beberapa menu yang dapat diklik di sini. Yang pertama pendahuluan, isi materi, latihan soal, dan kreator sesuai dengan instruksi yang ada di tugas kreasi level 3. Nah, di pendahuluan ini saya memasukkan informasi umum dan tujuan pembelajaran sehingga peserta didik dapat memahami nih apa sih tujuan dari pembelajaran kali ini. Kemudian ada pertanyaan pemantik dengan ilustrasi. Bisa diklik next untuk masuk ke dalam halaman materi. Nah, di materi ini tadi saya sampaikan bahwa saya mengembed atau memasukkan video dari YouTube. Nah, selain video ada gambar visual juga. Visual ini saya menggunakan Canva. Lalu penjelasan lengkap tentang materi perangkat keras komputer, di sini saya menggunakan Canva yang di-embed berupa file presentasinya, sehingga peserta didik dapat mengakses dengan kontrol penuh. Mereka dapat mengakses slide manapun yang dibutuhkan. Ya, seperti itulah tampilan penjelasan lengkap mengenai materi yang saya buat. Lalu berlanjut ke halaman selanjutnya, yakni halaman latihan. Nah, di sini saya menggunakan pemrograman Visual Scratch untuk mengcover peserta didik dengan gaya belajar kinestetik dan tadi auditori. Di sini saya sampaikan pembuka dulu. Nah, di sini apapun yang peserta didik ketikkan, itu akan tampil kembali. Jadi si program ini akan merespon nih apapun yang dimasukkan oleh peserta didik. Tadi saya mengetik Dewi Lestari, nah dia membalas, "Hai, oke Dewi Lestari, untuk mengerjakan latihan ini, seret gambar perangkat keras yang tampil di layar ke arah kategori yang sesuai. Selamat mengerjakan." Di sini klik start. Nah, kemudian kamu benar, prosesor adalah alat enregister. Nah, ketika mereka menjawab benar, gambarnya akan hilang tuh, berganti dengan gambar yang baru. Menjawab benar ada soundnya, ye, kamu benar, dan ada informasi singkat. Bagaimana ketika mereka menjawab salah? Ada soundnya juga untuk siswa dengan gaya belajar auditori.
Dan gambarnya akan kembali ke tengah ketika mereka menjawab salah. Nah, di sini juga ada nilainya. Jadi ketika siswa menjawab pertanyaan dengan benar, maka nilainya otomatis akan bertambah. Iya, Bu? Lagi 5 menit ya waktunya. Oke, baik. Oke, silahkan. Nah, ketika mereka sudah berhasil menyelesaikan semua soal tadi, maka akan muncul pesan selamat kamu berhasil menyelesaikan latihan dengan baik. Lalu di bawah sini saya menggunakan Google Formulir untuk asesmen formatif dan refleksi. Ya, seperti itulah Bapak Ibu materi ajar yang saya buat. Ini bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan tanpa batas ruang dan waktu. Bapak Ibu, barangkali ada yang mengajar informatika juga di sini, sangat bisa mengakses pembelajaran ini cukup dengan mengetik di web browsernya samdeo.id, kemudian masuk ke menu pembatik dan kreasi pembatik 2023. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah keren sekali ya. Kasih tepuk tangan dulu untuk Bu Dewi Lestari. Jadi TIK-nya sangat terlihat ya dari awal hingga akhir pembelajaran. Dan saya lihat dari kedua narasumber juga sudah menerapkan dari apa yang diinginkan kurikulum Merdeka, yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dan untuk lebih lanjut kita mengulik, kita selesaikan dulu semua ya pemateri pada hari ini. Jadi pemateri terakhir kita yaitu Ibu Marni dari UPTD SMK Negeri Limboro dengan judul Salili Strategi Berdiferensiasi pada Model Inovasi Pembelajaran Problem Based Learning berbasis teknologi. Jadi 20 menit dari sekarang saya persilahkan Ibu Marni. Ibu Marni, ada? Termute, Bu. Mic-nya. Ibu Duta bisa mendengar suara saya? Oke, bisa. Oke, silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk sama-sama melaksanakan kegiatan kita di sore hari ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak bosan-bosannya kita mengirimkan salawat, semoga kita mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat kelak. Ibu Fitra mungkin bisa membantu saya. Tadi saya join dengan laptop, tapi tiba-tiba laptop saya terkendala. Gak tahu tiba-tiba hang, jadi ini saya menggunakan handphone. Dan semoga dua rekan hebat saya bisa membantu saya untuk share screen. Saya sudah mengirim di grup yang slide presentasi saya.
Sebelum di share slide presentasi saya, perkenalkan nama saya Marni, saya dari UPTD SMK Negeri Limboro. Jadi saya basicnya bukan dari guru TK seperti Ibu Guru Hebat, Ibu Dewi tadi. Saya basicnya adalah matematika, tapi saya memiliki motivasi untuk mengikuti kegiatan pembatik ini bukan semata-mata untuk berkompetisi dengan orang lain, tapi tujuan utamanya adalah untuk mengetahui apa-apa saja, hal-hal inovasi apa saja yang bisa kita gunakan dalam proses pembelajaran dengan pembelajaran berbasis TIK tersebut. Untuk Ibu Fitrayanti, mungkin bisa bantu share screen video yang saya video YouTube yang saya kirim di grup, Bu. Tolong bantu saya. Oke, siap Bu. Boleh. Sudah muncul? Belum. Apakah sudah muncul? Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Marni. Saya mengampu mata pelajaran matematika. Saat ini saya mengajar di SMK Negeri Limboro, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Salah satu jurusan yang ada di SMK Negeri Limboro adalah jurusan TBSM atau Teknik Bisnis dan Sepeda Motor. Nah, pernah nggak Anda membayangkan mengajar di jurusan TBSM yang seluruh peserta didiknya adalah laki-laki dan mengajarkan mata pelajaran yang dianggap oleh sebagian peserta didik adalah pelajaran yang kurang menyenangkan? Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi untuk membuat suasana kelas jadi lebih menyenangkan. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan teknik pengajaran untuk memenuhi kebutuhan individual setiap peserta didik sesuai dengan kebutuhan mereka. Pada tahap awal pembelajaran berdiferensiasi ini, saya telah melakukan asesmen diagnostik. Tahap ini merupakan langkah awal untuk memahami kebutuhan belajar peserta didik secara individual. Peserta didik melakukan doa bersama sebagai wujud budaya positif di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melakukan brainstorming bersama peserta didik menggunakan aplikasi online yaitu Google Jamboard. Di sini kami melakukan interaksi untuk mengetahui perasaan satu sama lain. Jadi izin buat ini saya menggunakan teknologi Google Jamboard. Selanjutnya saya melakukan ice breaking. Di sini saya menggunakan musik dan video dari YouTube. Ice breaking ini setelah melakukan ice breaking, selanjutnya saya menyampaikan tujuan pembelajaran dan pengantar materi pelajaran matematika hari ini yaitu tentang trigonometri. Di sini saya menggunakan slide PowerPoint yang sebelumnya telah saya desain di aplikasi Canva. Dengan konten visual yang menarik, tentu saja akan menambah daya tarik belajar peserta didik. Di tahap selanjutnya, sebagai penguatan materi, saya menggunakan video animasi pembelajaran. Seluruh peserta didik terlihat sangat senang saat menonton video animasi pembelajaran. Tentang trigonometri. Silakan diperhatikan. Berdasarkan gaya belajar peserta didik,
saya telah melakukan analisis di asesmen diagnostik. Selanjutnya saya akan membagi ke dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama adalah kelompok auditory, kemudian kelompok yang kedua adalah kelompok visual, dan kelompok yang ketiga adalah kelompok kinestetik. Dan membuat kerja peserta didik, Ibu telah siapkan di Classroom, Google Classroom. Kalian akses melalui perangkat kalian. Untuk kelompok satu adalah kelompok auditory, Ibu sudah menyediakan konten khusus untuk kalian dengarkan. Dan silakan kalian berdiskusi, silakan kalian berdiskusi tentang tugas yang diberikan. Untuk kelompok visual, di sini Ibu sudah memberikan materi di Google Classroom dan kalian bisa membaca buku sebagai bantuan dari kelompok visual. Kemudian untuk kelompok 3, kalian adalah kelompok kinestetik. Sebentar kalian bisa langsung mempraktekkan bagaimana cara mengukur tinggi ruang kelas. Oke? 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 Semua oke? Pada tahap akhir pembelajaran ini dilakukan asesmen. Asesmen ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar pemahaman individu peserta didik terhadap materi pelajaran yang telah diajarkan. Kali ini saya menggunakan aplikasi Quizzes. Demikian pembelajaran berdiferensiasi yang telah saya lakukan. Mari kita menjadi guru yang senantiasa memahami bagaimana kebutuhan peserta didik kita dan bagaimana mendidiknya jauh lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu tadi video yang saya buat di aksi nyata saya di Pembatik level 2, membuat video inovasi pembelajaran yang berbasis TIK. Selanjutnya Ibu Fitra mungkin bisa bantu saya sekali lagi untuk share screen materi saya di Canva yang tadi saya kirimkan. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak. Inilah maknanya kita berkolaborasi. Ketika misalnya ada salah satu teman mengalami kendala, ada teman lain yang bisa membantu kita. Dan inilah betul-betul makna dari kolaborasi. Baik, terima kasih. Apa sudah terlihat, Bu? Mungkin bisa di full screen. Ya, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tadi pada saat kami masuk di level 4 ini, kami diarahkan untuk membuat sebuah judul inovasi pembelajaran yang kiranya bisa mengandung makna mengandung makna dari lokal kita masing-masing. Jadi di sini saya memilih judul Salili, di mana Salili ini merupakan singkatan dari strategi berdiferensiasi pada model inovasi pembelajaran problem based learning berbasis teknologi. Sebagaimana yang sudah kita saksikan di video tadi, bahwa yang saya lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi dan saya menggunakan model inovasi pembelajaran problem based learning. Mungkin bisa dilanjut Ibu Fit. Ya. Jadi tentang saya adalah guru matematika di UPTD SMK Negeri Limboro. Kemudian di sana saya kebetulan menjadi ketua komunitas belajar SMK Negeri Limboro. Kemudian saya adalah guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Polewali Mandar. Kemudian saya pernah ikut juga kegiatan Google Master Trainer level 1 di batch 6 di tahun 2021. Kemudian alhamdulillah saat ini kita tengah berada
di level 4 yang dimana kita ketahui bersama bahwa 30 besar yang sudah masuk mendapat predikat yaitu Sahabat Teknologi Sulbar 2023. Lanjut, Dewi. Next. Dari dua pemateri tadi mungkin belum ada yang menyinggung masalah pembatik itu. Jadi siapa tahu di tahun-tahun selanjutnya Bapak Ibu guru yang bergabung di Zoom ini atau di Gmeet ini ada yang berminat untuk ikut. Ini sangat bermanfaat sekali karena semua materi yang disajikan dalam modulnya itu sangat bagus dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran kita sehari-hari. Jadi pembatik itu merupakan program peningkatan kompetensi pendidik dalam kegiatan belajar mengajar dan berkarya untuk mendukung terciptanya inovasi pembelajaran dalam implementasi kurikulum merdeka dengan mengedepankan pemanfaatan platform teknologi. Next, Ibu Fit. Izin Bu, sisa 5 menit lagi ya. Oke, siap. Kemudian untuk pembatik tahun 2023 ini terdiri dari 4 level yang sudah kita ketahui bersama. Yang pertama literasi, yang kedua implementasi, yang ketiga kreasi, yang keempat berbagi dan berkolaborasi. Next. Untuk model pembelajaran yang telah saya gunakan tadi di perancangan pelaksanaan model inovasi, di sini saya sering menggunakan PMM. Bapak Ibu guru tentu sudah tahu tentang PMM itu sendiri. Di sana kita bisa mendapatkan banyak informasi dan inspirasi untuk melakukan inovasi-inovasi dalam proses pembelajaran. Next, Ibu. Untuk sintaks dari PBL itu sendiri terdiri dari 5, bisa kita baca sendiri. Yang pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu maupun kelompok. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Dan yang terakhir, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah yang tadi sudah saya lakukan di kelas, yang tadi videonya sudah ditayangkan oleh Bu Fitra Yanti. Next, Ibu Fitra. Selanjutnya adalah di sini saya mengulik kembali tentang apa yang video yang telah ditampilkan tadi pada sintaks orientasi peserta didik pada masalah. Di situ saya menggunakan beberapa platform teknologi, diantaranya adalah Google Jamboard. Jika misalnya di kehidupan sehari-hari kita melihat sticky note yang warna-warni itu aslinya kalau lewat online kita bisa menggunakan Google Jamboard. Kita bisa menggunakan pada saat di awal pembelajaran kita mau melakukan brainstorming atau untuk mengetahui perasaan siswa satu sama lain dan lain sebagainya. Kemudian ada aplikasi Canva, kemudian YouTube pada saat kita melakukan ice breaking misalnya. Canva ini bisa digunakan sebagai alat mendesain konten presentasi supaya anak-anak bisa lebih termotivasi. Next. Sintaks yang kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Jadi di sini tadi saya juga sudah menayangkan di video bahwa saya menggunakan Google Classroom, di mana Google Classroom ini tempat kita menyimpan materi dan juga bisa ditempati untuk mengumpul tugas-tugas, dan tentu saja ini akan sangat aman. Kenapa? Karena ketika tugas-tugas siswa disimpan secara iCloud di internet, itu bisa diakses kapan saja, di mana saja, dan itu akan tersimpan aman. Walaupun siswanya sudah tamat atau selesai, siswanya masih bisa, tugasnya masih bisa kita lihat. Next, Bu Fitra. Kemudian yang ketiga, membimbing dan menyelidiki individu maupun kelompok. Di sini pada saat saya di level 3 itu saya membuat MPI yang saya buat dari Google Site. Di sini sudah lengkap mulai dari tujuan pembelajaran, materi, video pembelajarannya sudah ada di dalam, kemudian keevaluasi, kemudian referensi, dan yang terakhir pengembang media pembelajaran. Next, yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Setelah tadi melakukan berdiferensiasi, kemudian anak-anak diarahkan untuk menyajikan hasil karya mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Mereka diarahkan untuk membuat hasil karya sesuai dengan kesepakatan kelompok mereka. Selanjutnya, yang terakhir, evaluasi. Pada saat evaluasi di sini saya menggunakan biasanya 2 aplikasi platform, yaitu Quizzes dan Worldwatch. Kalau yang di video tadi saya menggunakan aplikasi Quizzes karena biasanya setelah mereka berkelompok, saya juga mengadakan penilaian individu, karena biasanya kalau berkelompok itu seringkali terjadi hanya ada beberapa orang yang berperan penting di situ. Sedangkan kalau kita mau mengetahui pengetahuan peserta didik secara lebih jauh, itu bisa dengan cara penilaian individu. Di sini saya bisa menggunakan Quizzes, bisa langsung diketahui nilainya, bisa langsung di-download hasilnya, bisa langsung di-share ke grup WA, bisa langsung diberitahukan kepada orang tuanya. Seperti itu. Lanjut, Bu Fitra. Demikian apa yang bisa saya sampaikan.
Jika misalnya ada beberapa bagian yang saya salah ucap atau ada kesalahan di bagian-bagian tertentu, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator, Ibu Judeslianti Amran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus juga dong untuk Ibu Marni, luar biasa pengintegrasian TIK pada proses pembelajarannya luar biasa. Jadi mungkin nanti untuk penguatan saya kasih di akhir. Sekarang kita masuk ke sesi diskusi. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan kepada ketiga narasumber kita, dipersilahkan. Oke, ada Pak Salihun. Silakan Pak Salihun. Oke, terima kasih Bu Moderator. Jadi saya langsung saja, mungkin karena saya baru bergabung, saya mau bertanya ke dua pemateri terakhir. Salah satu yang menyebabkan orang atau kita pada umumnya guru-guru di sekolah agak tanda kutip malas untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam kelas, ruang-ruang kelas kita karena keterbatasan jaringan internet. Yang saya lihat kalau pemanfaatan teknologi informasi, saya lihat tadi yang ditampilkan beberapa Jamboard, Canva yang berbasis Google Site dan sejenisnya, semuanya harus memanfaatkan jaringan internet. Mungkin di beberapa tempat dan mungkin di tempat kami di PTD SMK Negeri Limboro itu alhamdulillah jaringan sudah bersahabat. Tapi ini kan saya mau menyebutkan tentang masalah umum yang terjadi dari beberapa diskusi teman-teman. Jadi pertanyaan saya, apa tips-tipsnya teman-teman pemateri guru-guru hebat dari Sulawesi Barat ini tentang agar kita bisa tetap menggunakan pemanfaatan teknologi informasi ini, tapi bisa dengan prinsip tidak terkendala jaringan internet pada siswa-siswa kita yang mengaksesnya nanti. Karena kita sepakat bahwa para peserta didik kita itu sudah menggunakan smartphone semua. Persoalannya adalah para peserta didik kita itu hanya mengakses Facebook dan media sosial yang notabene penggunaan jaringan internetnya adalah yang free, yang moda tanpa data. Jadi itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua Bu, saya mau tanyakan mungkin kepada semua narasumber kita kali ini, saya tidak mungkin saya kepada hasilnya, bagaimana hasil yang diperoleh terkait dengan pemahaman peserta didik terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Karena saya melihat mungkin dari sudut pandang yang berbeda dan mungkin bisa saja saya keliru bahwa yang terlihat pada saat penggunaan teknologi informasi adalah hanya ada rasa senang pada saat mengikuti pembelajaran itu karena kita bisa dikatakan generasi yang tidak tidak buta pada teknologi informasi lah. Tapi kebanyakan mungkin apakah hasilnya betul-betul memberikan dampak pada kenaikan pemahaman siswa terhadap ini. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan dari Pak Salihun. Luar biasa ya, ada 2 pertanyaan dari Pak Salihun. Yang pertama, pertanyaannya kira-kira apa tips dan trik bagi kita guru-guru yang mungkin sering menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran. Kalau tidak ada jaringan bagaimana? Mungkin kalau di perkotaan atau daerah-daerah tertentu yang sudah bisa mengakses jaringan dengan baik, hal tersebut bukanlah kendala. Tapi Pak Salihun melihat dari sisi lain, bagaimana kira-kira pemanfaatan teknologi jika mengalami kendala dengan jaringan, kira-kira tips dan triknya apa. Kemudian untuk pertanyaan kedua, Pak Salihun juga bertanya, kira-kira dampak atau hasil dari pembelajaran TIK itu apakah betul-betul berdampak kepada peserta didik atau tidak? Karena menurut beliau ketika melihat video yang dilihat hanya rasa senang.
Mungkin Pak Saliun ingin melihat data otentik ya, maksudnya hasil aksi nyatanya betul-betul meningkat ke pembelajaran peserta didik setelah menggunakan TIK atau tidak. Oke, silahkan untuk tiga narasumber, kira-kira siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Apakah Bu Dewi, Bu Fitra, Bu Marni, atau Ibu Judes? Oke, silahkan narasumber. Ada tidak? Oke, silahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang kebetulan rekan satu sekolah saya yang menanyakan bahwa kira-kira gimana nih kalau misalnya kita berada di tempat yang bagus internet. Anggaplah misalnya sudah ada jaringan internet, tapi siswa masih terkendala di perangkat dan jaringan internet. Jadi yang saya biasa lakukan adalah saya pun mengalami hal yang sama. Biasanya anak-anak tidak memiliki perangkat yang memadai ketika kita ingin melakukan sesuatu interaksi menggunakan teknologi, dalam hal ini menggunakan gadget dan internet yang memadai. Kita bisa menggunakan teknologi bukan berarti bahwa menggunakan mulai dari awal sampai akhir, tapi itu bisa kita kondisikan. Misalnya di bagian ini nih, saya bisa menggunakan platform teknologi. Jadi misalnya di bagian evaluasi seperti kuisis itu sudah bisa diakses menggunakan mode kertas. Yang penting gurunya sudah memiliki jaringan internet, sisa dibuatkan saja barcode masing-masing siswa, kemudian bisa dibuatkan soal evaluasi dan melakukan interaksi menggunakan barcode yang telah dibagi-bagikan tadi, seperti itu. Kemudian satu yang saya ingat pada saat kuliah awal kemarin, waktu pembukaan pembatik level 4, teknologi itu bukan berarti kita semata-mata berpikir tentang kecanggihan alat-alat teknologi, tapi bisa juga bagaimana sebenarnya kita memunculkan sebuah kreativitas sehingga di dalamnya betul-betul muncul bahwa ini adalah sebuah inovasi yang berbeda dari pembelajaran konvensional. Misalnya kemarin seseorang telah melakukan pelatihan pembuatan alat inovasi pembelajaran menggunakan Canva misalnya. Setelah masuk di kelas dengan desain yang bagus ditampilkan di depan kelas, tapi hanya sekedar menampilkan itu, tidak ada student center oriented, itu tetap tidak dikatakan pembelajaran berbasis teknologi, karena di situ hanya menampilkan sebuah karya yang tidak memacu peserta didik menjadi peserta yang menjadikan peserta didik sebagai pusat pembelajaran, seperti itu. Jadi mungkin seperti itu, ada hal-hal lain yang bisa dilakukan sehingga pembelajaran kita bukan hanya semata-mata pada teknologi itu, dan kita bisa mengoptimalkan teknologi apa saja yang bisa kita gunakan. Kita menggunakan inquiry apresiatif, yaitu menggunakan apa saja, potensi apa saja yang bisa kita gunakan, tidak memaksakan sesuatu yang tidak bisa kita gunakan. Misalnya juga mode tepuk pada pada papan tulis, tapi gurunya terkoneksi dengan internet, tapi siswanya tidak. Itu kita yang gurunya yang jadi operatornya ketika kemana siswanya menggunakan, misalnya menggunakan soal match and match, menjodohkan itu bisa. Itu ada video saya, mungkin kalau misalnya sebentar sempat ditayangkan oleh Ibu Fitra bisa, tapi kalau tidak nggak usah saya narasikan saja bahwa kalau match and match itu menggunakan word, siswa akan mencocokkan antara pertanyaan dan jawaban. Jadi siswa menepuk tangannya di papan, tapi yang menggerakkan mouse-nya itu tetap gurunya. Jadi langsung akan ketahuan bahwa oh ini jawabannya benar, ini jawabannya salah. Jadi semua temannya akan lihat, dan mungkin itu akan menimbulkan interaksi yang lebih wah dibanding mengerjakan soal-soal di buku seperti biasanya.
Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Mungkin bisa dibantu dengan rekan Ibu Fitra dan Ibu Dewi. Silakan. Ya, sedikit tambahan bahwa pertanyaan yang pertama tadi bagaimana tetap mengajar berbasis TIK tanpa jaringan ya. Di mata pelajaran informatika sendiri ada yang namanya moda plugged dan unplugged. Jadi kalau moda plug itu menggunakan perangkat TIK dan tentu saja dengan perangkat jaringannya, dan mode unplug atau tanpa jaringan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Mardi tadi, jadi ketika kita sebagai pendidik memanfaatkan TIK, tidak mesti bahwa peserta didik itu yang berinteraksi langsung dengan teknologi informasi dan komunikasinya, tetapi dalam persiapan menuju ke pembelajaran itu kita sebagai seorang guru yang mempersiapkan segala aspek yang dibutuhkan untuk masuk ke dalam kelas dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi tidak harus peserta didik yang terlibat langsung, tetapi dalam penyediaan sumber belajarnya itu gurunya yang bisa memaksimalkan tentunya dengan pemanfaatan TIK yang ada, karena saat ini kita bisa belajar di mana saja dan kapan saja sebagai seorang pendidik, tidak hanya dari kementerian, bahkan pelatihan-pelatihan dari luar negeri pun kita sudah bisa mengakses itu dengan memanfaatkan teknologi. Nah, bermodal dari sana kita bisa meningkatkan kualitas pembelajaran terhadap peserta didik kita. Jadi tidak harus peserta didik nih yang langsung terkoneksi atau menggunakan peralatan TIK-nya itu sendiri. Jadi tanpa jaringan pun ketika gurunya terus mengupgrade diri, mendapatkan pelatihan-pelatihan yang nasional bahkan internasional, itu kita bisa membawa modal itu ke dalam kelas kita meskipun tanpa menggunakan jaringan. Kemudian yang kedua, ketika menggunakan alat TIK nih di dalam kelas, tadi yang terlihat hanya kesenangannya saja. Nah, di sini bagaimana kita menghadirkan edukasi di dalam bermainnya anak-anak. Jadi TIK ini mereka kan mungkin senangnya bermain Facebook, bermain TikTok, menonton YouTube. Nah, sudah banyak sekarang guru-guru konten kreator yang menghadirkan edukasi ke dalam platform-platform tersebut. Jadi anak-anak ketika mereka sudah tertarik dengan platform teknologi, kita hadir masuk ke sana untuk memberikan edukasi, konten-konten edukatif sehingga mereka tidak tertarik nih, kita bersaing lah istilahnya dengan seperti yang dipaparkan di kuliah umum pembatik lalu, ada pemateri yang memaparkan bahwa kita ini sedang bersaing dengan orang-orang yang mencari keuntungan. Nah, pemanfaatan platform-platform tadi seperti sosial media, mereka itu memanfaatkan keuntungan dari sana, maka kita sebagai seorang pendidik harus hadir di sana untuk menarik peserta didik kita agar tidak terjerumus ke arah yang salah atau negatif. Maka kita hadirkan nih konten-konten yang edukatif di sana. Kita masuki kesenangannya mereka dengan hal-hal yang positif seperti itu, Pak. Terima kasih. Ini Mas Andi. Baik, terima kasih. Mohon maaf tadi saya terlempar karena pakai WiFi. Di sini mati lampu. Bagaimana kabarnya teman-teman yang hadir ini? Apakah juga mati lampu? Aman, Bu. Alhamdulillah baik aja. Sorry. Oke. Jadi saya tidak terlalu menyimak tadi yang dari Ibu Dewi ya, penyampaiannya tanggapannya terkait dari pertanyaan Pak Salihun. Jadi mungkin saya sedikit menambahkan terkait teknologi itu, mungkin ada beberapa rekan guru yang agak miskonsepsi. Jadi teknologi itu Bapak Ibu tidak semata-mata kita terhubung ke internet itulah teknologi, tidak. Jadi teknologi sebenarnya adalah alat yang kita digunakan oleh manusia untuk membantu atau meringankan suatu proses yang sedang dia lakukan. Jadi contoh, kalau kita ingin mengajar, kalau dulu kan kita harus ke perpus, baru cari bukunya, harus pinjam bukunya, harus antri, kemudian dicatat dan lain-lain sebagainya. Tapi dengan adanya teknologi seperti PDF atau kita bisa foto, itu kan sudah termasuk teknologi yang kita gunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Jadi pada saat kita menggunakan
menggunakan Canva dan kemudian kita tampilkan ke depan kelas, itu juga sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi, walaupun Canva-nya itu sudah tidak terhubung, mungkin dalam bentuk PDF, sebenarnya kita sudah menggunakan teknologi. Jadi teknologi itu tidak sesempit itu ya Bapak Ibu. Pokoknya kalau alatnya itu sudah membantu pekerjaan kita, memudahkan pekerjaan kita, berarti kita sudah menggunakan teknologi. Kemudian benar sekali yang disampaikan oleh Ibu Marni bahwa ada beberapa aplikasi yang sebenarnya bisa kita gunakan kepada peserta didik untuk meminimalisir masalah-masalah kendala internet seperti Quizizz. Quizizz itu sudah ada mode kertasnya atau paper mode-nya. Jadi sebenarnya itu solusinya bisa dua sekaligus. Pertama, tidak ada jaringan internet atau siswa kita tidak menggunakan gawai di sekolah. Jadi siswa hanya memegang barcode yang berbentuk kertas. Jadi mereka hanya akan menjawab jawaban A, B, C, dan D saja. Jadi yang jadi kendali penuh itu yang harus mendapatkan jaringan itu hanya dari guru saja. Jadi saya rasa itu untuk meminimalisir terkait kendala jaringan. Kemudian apakah lanjut pertanyaan berikutnya? Ada Bapak Ibu? Sedikit sebelum dilanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada sedikit yang saya ingat. Pertanyaan kedua Pak Salihun tadi yang terlewatkan, kira-kira ada nggak bukti autentik bahwa penggunaan teknologi itu ternyata jauh lebih baik daripada tidak menggunakan teknologi? Seperti ini, esensi dari kurikulum Merdeka adalah kita ingin menciptakan ruang-ruang kelas yang dimana peserta didiknya di sana mereka merasa bahagia melaksanakan proses pembelajaran. Tahukah kita bahwa rapor pendidikan sekarang itu sudah tidak ada yang namanya perankingan. Perankingan artinya setiap peserta didik itu unik, setiap peserta didik itu memiliki potensi masing-masing. Bukan berarti bahwa di setiap pelajaran, misalnya pelajaran IPA kah atau bahasa Inggris kah, ada beberapa anak kita yang mendapatkan nilai tinggi dan rendah, bukan berarti mereka itu bodoh. Tapi itu hanya sekedar mengetahui bahwa disitulah batas kemampuan mereka. Jadi nilai bukan satu-satunya untuk melihat bahwa anak-anak kita ini terbukti berhasil menggunakan, misalnya jika diintegrasikan dengan teknologi, bahwa anak-anak saya ini berhasil nih menggunakan teknologi karena nilainya makin tinggi. Tapi yang pertama adalah kita lihat dulu gimana perasaan mereka. Apakah mereka senang ketika kita memberikan suatu treatment? Apakah mereka bahagia? Karena tugas kita adalah mengantarkan mereka pada tujuan pembelajaran kita dalam situasi kondisi yang bahagia. Mereka belajar dan bahagia. Oleh karena itu, mungkin di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya, mereka akan merindukan kita datang kembali ke kelas-kelas kita menjadi pemimpin pembelajaran bagi mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin sedikit. Silahkan, ada yang ingin menambahkan? Ya, mungkin sedikit menambahkan, betul sekali yang dikatakan sama Ibu Marni. Jadi tugas kita sebagai pendidik itu adalah menghadirkan kebahagiaan, kenyamanan, menyenangkan di dalam kelas seperti itu. Jadi bukan semata-mata tugas kita untuk bagaimana menghasilkan murid yang pintar, tapi murid itu seperti ini dari kurikulum Merdeka, yaitu terdiferensiasi. Murid itu punya kebutuhannya masing-masing, kemauannya masing-masing. Bagaimana tugas kita sebagai pendidik menghadirkan kesenangan, kebahagiaan ke dalam kelas, menghadirkan pembelajaran yang seru, menyenangkan, sehingga dan saya yakin bahwa dengan pembelajaran yang menyenangkan, dengan pembelajaran yang seru, insya Allah anak-anak bisa lebih memahami, lebih paham akan materi yang kita ajarkan dibanding misalnya kita biasa-biasa saja di dalam kelas, misalnya cuma menulis dan lain-lain seperti itu. Jadi bukan semata-mata kita harus menciptakan murid yang pintar seperti itu, tidak seperti itu sebenarnya. Jadi ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Ya, luar biasa sudah ditambahkan sama beberapa sahabat teknologi terkait sebenarnya tujuan utama kita sekarang di kelas itu bukan seperti kurikulum 13 K13 ya, yang ada nilainya, dan mungkin kita sudah lihat sendiri rapor peserta didik sekarang itu sudah tidak bentuk angka ya, sudah ada deskripsinya juga di situ, yaitu siswa mampu. Kemudian juga perlahan sudah dihilangkan pemberian reward
kepada anak-anak yang ranking karena ibu-ibunya sering memposting nih di postingan Facebooknya, wah alhamdulillah anak saya ranking 1, itu kan menyebabkan anak-anak yang lain juga merasa down dan motivasinya itu akan percaya dirinya akan hilang akan hal-hal tersebut. Jadi sekarang semua intinya kita sebagai seorang guru harus menyadari bahwa peserta didik kita itu berbeda-beda, mereka unik dan memiliki bakat dan minat yang berbeda-beda. Jadi kita hanya harus memberikan pembelajaran sesuai apa yang mereka butuhkan. Oke, lanjut Bapak Ibu, masih ada pertanyaan untuk para sahabat teknologi? Silahkan raise hand. Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Saya lihat sudah tidak ada yang raise hand. Oke, kalau tidak ada yang raise hand, mungkin sebelum kita closing statement, untuk saya penguatan intinya saya rasa sudah kuat ya dari tadi ini kita bahas pembelajaran berdiferensiasi. Intinya kita harus memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman dari peserta didik kita. Jadi untuk teknologi sendiri tadi kita sudah melihat sangat banyak aplikasi atau fitur-fitur yang dibawakan oleh ketiga sahabat teknologi kita pada saat praktik baik. Saya lihat ada Google Classroom, ada Jamboard, ada Quizzes, ada Canva, dan masih banyak lagi. Kemudian juga ada MPI. Jadi MPI itu sangat sebenarnya ideal sekali, cuman kalau saya lihat ada minusnya juga sih kalau MPI yang harus diinstal ke ke HP peserta didik, karena kan kita lihat kalau kita pikir-pikir semua guru akan membuat MPI dan memberikan kepada peserta didik itu. Kita lihat saja HP peserta didik itu kan mungkin speknya tidak tinggi semua ya, mungkin ada RAM-nya yang tidak terlalu tinggi, itu akan menjadi kendala juga. Jadi kalau bisa mungkin kedepannya akan ada lagi teknologi yang baru yang bisa meminimalisir kendala-kendala kita untuk memberikan proses pembelajaran terbaik untuk peserta didik kita. Jadi mungkin sebelum kita tutup ada closing statement dari masing-masing sahabat teknologi. Saya mulai dari Ibu Marni sudah mengangkat tangan, silahkan Ibu Marni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Saya hanya ingin menambahkan bahwa teknologi bukan sesuatu yang bisa menggantikan kita di dalam kelas. Di mana kita ketahui bersama bahwa sekolah adalah tempat pembentukan karakter manusia. Jadi teknologi hanya sebagai alat yang bisa membantu kita mengantarkan anak-anak kita kepada tujuan mereka. Guru tetap seseorang yang tidak bisa tergantikan oleh apapun, karena guru bisa memberikan sesuatu, mengajarkan sesuatu tentang akhlak dan kepribadian, sedangkan teknologi bisa membantu kita dalam mengantarkan anak-anak kita kepada cita-cita mereka. Demikian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Luar biasa closing statement dari Ibu Marni. Berikutnya, saya beri kesempatan Ibu Dewi untuk memberikan closing statement. Silahkan Ibu Dewi. Baik, terima kasih banyak Bu Duta. Yang ingin saya sampaikan adalah bahwa teknologi saat ini semakin berkembang dengan beredarnya berbagai macam AI, bahkan sudah ada robot yang dapat mengajar tanpa batas, tanpa lelah. Jadi kalau mau dibilang pengetahuan kita dengan robot tidak dapat dibandingkan, tapi apa yang membuat kita ini bermakna sebagai seorang guru adalah perasaan memahami murid. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh mesin. Jadi guru-guru ini masih bisa connection-nya kepada murid-muridnya, merasakan apa sih emosi dari murid-muridnya. Itu yang tidak bisa dilakukan oleh robot.
atau AI. Maka itulah yang harus kita perkuat untuk memahami murid-murid kita, memberikan mereka pembelajaran yang bermakna, memahami mereka apa yang mereka butuhkan untuk menuju masa depan agar selamat dan bahagia. Terima kasih. Baik, luar biasa. Terima kasih Bu Dewi. Sekarang saya berikan kesempatan untuk Ibu Fitriani menyampaikan closing statement-nya. Silahkan Ibu Fitriani. Yanti, sorry. Terima kasih Ibu Duta atas kesempatannya. Jadi sudah lengkap sebenarnya yang disampaikan oleh teman-teman sama Ibu Duta, Ibu Dewi, Ibu Marni. Jadi sebagai seorang pendidik mungkin satu yang bisa saya tekankan itu kita harus terus belajar. Zaman, teknologi semuanya semakin berkembang. Nah, tugas kita sebagai pendidik bagaimana kita juga terus mengupgrade diri menjadi pendidik yang lebih baik lagi. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Marni, kita tidak bakalan pernah tergantikan. Nah, karena kita tidak bisa tergantikan, kita juga harus terus mengupgrade diri supaya kita juga bisa berkembang sesuai dengan zamannya anak-anak yang menjadi anak didik kita. Jadi seperti itu, dan mungkin saya mau menyampaikan dulu rasa sangat bersyukur saya bisa sampai ke tahap ini, sampai ke tahap level 4 ini. Saya sangat-sangat merasa luar biasa bisa mengikuti pembatik ini dari level 1 sampai level 4. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan. Saya di Kabupaten Mamasa, di tempat saya sendiri di Kecamatan Tanduk Kalua, itu baru ada jaringan, baru ada wifi masuk itu sekitaran pertengahan tahun yang lalu. Sedangkan Telkomsel sendiri jaringan seluler itu baru masuk beberapa bulan yang ini bahkan kayaknya. Jadi sangat bersyukur sekali bisa menjadi bagian dari pembatik, belajar banyak hal. Saya sangat merasa sangat luar biasa, banyak sekali, mulai dari Jamboard ternyata ada, terus Quizzes, Wordwall, terus Canva for Education yang sangat membantu saya selama ini. Banyak sekali yang bisa saya dapatkan. Untuk teman-teman yang belum bisa bergabung dengan pembatik, saya harapkan bisa juga join sebagai salah satu peserta pembatik, karena banyak sekali yang bisa kita dapatkan dari program ini, BIMTEK ini. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, sebenarnya ini sudah closing statement-nya, tapi saya jadi penasaran sama Ibu Fitriyanti. Katanya jaringan seluler baru ada beberapa bulan terakhir. Ini kan pembatik dari bulan berapa ya? Jadi selama ini dapat jaringan untuk menyelesaikan tugas dari mana, Ibu? Wifi, Bu. Wifi sudah masuk dari pertengahan tahun lalu, tahun 2022 sudah ada di kecamatan saya. Sedangkan Telkomsel itu baru ada Bu, tapi ini dia ada, tapi itu HP ditaruh di pinggir-pinggir tembok. Kalau misalnya mau itu pun cuma buka Facebook, WhatsApp, terus kalau kayak YouTube itu sudah mustahil. Biasa bisa, tapi pagi-pagi subuh-subuh. Seperti itu. Jaringan baru sekali ada towernya di sini, tower Telkomsel. Wifi-nya yang sudah agak lama, Bu. Luar biasa perjuangannya Bu Fitriyanti ya. Oke, jadi mungkin kalau tambahan dari saya ingin menyampaikan bahwa seperti ini, bagi teman-teman sahabat teknologi, tolong jangan target dutanya, karena kalau target dutanya jangan sampai kalau kalian tidak masuk itu akan membuat kalian berhenti belajar. Jadi kalau dari saya sendiri, silahkan lakukan yang terbaik, karena yang terbaik insya Allah akan mendapat juga hal yang baik yang ada di pembatik. Jadi teman-teman silahkan tetap terus belajar, karena kita lihat teman-teman yang sejauh ini yang masuk 30 besar ada kok yang sudah beberapa kali ikut. Jadi itu saya sangat merasa terinspirasi dengan mereka. Daya juang mereka cukup tinggi, bukan cukup tapi sangat tinggi, sudah berkali-kali ikut tapi masih pantang menyerah, tetap ingin belajar, karena memang dari waktu ke waktu materi-materi yang ada di pembatik itu selalu terupgrade. Bukan itu saja, makanya sertifikat dari tahun ke tahun itu tidak ada expire-nya, karena materinya juga selalu terupdate. Jadi mungkin kalau dari saya seperti itu, jadi tolong sahabat teknologi jaga kesehatan, karena detik-detik menuju 5 besar dan untuk menetapkan kira-kira siapa duta teknologi tahun 2023. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dan marilah kita bersama-sama
membaca alhamdulillah untuk menutup kegiatan kolaborasi Sahabat Teknologi Sulawesi Barat tahun 2023 hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, mungkin sesi foto-foto. Saya mohon maaf tidak bisa screenshot yang pakai laptop. Mungkin Ibu Dewika, Fitrayanti, atau Bu Marni. Silahkan sesi foto-foto dulu untuk dokumentasi. Saya off cam karena jaringan mati lampu. Oke, posnya apa? Sembarang. Bagaimana? Oke, teknologi ya. Teknologi T. Oke. 3, 2, 1. Oke, susah kalau itu yang lain, yang gampang vokasi kah atau apa? Oke, literasi, vokasi, literasi dulu baru vokasi. Oke. Siapa yang kasih aba-aba? 3, 2, 1. Oke, yang terakhir vokasi. Sarangheo atau vokasi. 3, 2, 1. Oke, Bapak Ibu jangan lupa mengisi absensi yang ada di kolom chat sebelum keluar dari room. Oke, dipastikan sudah mengisi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Sampai ketemu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Oke, Bu. terima kasih Bu Arliana. Terima kasih Bu Arliana. Terima kasih Pak Ilham yang baru bergabung. Saya mau. Terima kasih Bu Fitra sudah bantu saya. Sama-sama, Bu. Terima kasih semuanya. Manik-manik. Sama, Bu. Oke, udah bisa. Oke. Tutup rekornya. Jangan lupa Judes, tutup rekornya. Ya, sebentar dulu ini enggak keluar Kak dari grup karena dari room karena belum kututup. Bagaimana kalau pakai HP ki, Pak Enggak kuliah. Sebentar dulu ah. Di ini toh segitiga pengontrol. Matikan HP-nya saya. Otomatis jika, yang penting otomatis aman nih. Otomatis, Ji. Oh ya aman nih Pak itu kalau otomatis Ji Pak Duta. Iya, ini mati lampu. Bagus karena masih nyala toh. Pakai HP setengah mati Kak tadi masuk pakai laptop enggak bisa bilang Kak pakai HP mah ini. Oh, iya. Saya juga Ini pakai ada apa ini karena enggak bagus jaringanku tadi. Ini ada kawanku ini. Bapak Sunarto ini luar biasa. Halo Pak Narto, andalan gue. Andalannya Turki itu, Bos. Jangan ganggu dia itu. Otomatis tersimpan rekamannya Bu Judes kalau pakai HP dihentikan? Ya, otomatis Ji. Otomatis. Masuk Ji sendiri nanti. Oke. Level 3 main itu kalau Google. Otomatis gitu. Tidak ada Kak ini jadwalnya Pak. Masih ada Kak besok siang woi. Jadwal apa itu? Ini mati lampu kan biasa beredar. Jam berapa mati lampu supaya ditahu mau kemana kalau mati lampu. Ayo hoax itu. Biasa ada info ke lepet ya mati lampu tunggi. Terakhir saya besok jam yang sama. Pindah kok di Majene. Enggak mati lampu Majene kah? Enggak, ini putihnya nyala saya. Ke Majene Kak Pale besok deh. Tapanya gilirannya besok Majene mati ya, emang rasa mah. Aman itu Judes, karena banyak air. Kan kendalanya air gitu. Iya kan? Iya kan, hidupnya tuh PLT kan air toh. Aman nih. Iya, kamu semua jam nih. Ada air terlambat kata dimasuk karena elaborasi Kak dulu. Struktur. Terakhir nih. Saya post test tadi, post test pretest modul 2.
Oh, masuk Mika? Iya, Pak, nah. masuk mau dulu. Nasuruh maki explore, bilang kayak dulu dia. Selesai Yes. finish semua pembatiku baru ku explore saya, terlambat bomi kak lagi ya. Masuk kok saja. Copy paste me. Ih, seandainya banyak orang ki, ndak apa-apa di copy anunya orang ini 9 orang ki, nah baca. Ya, Ini gua anunya teh ini nah copy masih siri Pak Yau. Nah muka saya. bocor Bu Marni, bocor. Iya bocor Pak, aku tahu itu. Iya, cocok kita. Cocokin. Itu Bu Marni ada pengalamannya. Apa? Tapi kapan rekaman Bu Judes nanti terrekam terus sih nanti nanu. Masalah. Enggak apa-apa sih. Aduh. Bisa Pak. Laporkan masalah. Ndak ku dapat saya ini kalau di Iya. Jangan dulu. Kan kalau di laptop ini di segitiga. Tidak ada stop recording di sini Pak. Tanya jawab di polling. Tidak itu ada warna merah. Iya, ada yang warna merah. Nah, itu tekan itu. Kalau di HP? Iya, ditekan kan kok di sini. Saya tekan ya. Nah, ya, saya stop ini. Ya, silakan Pak. Ndak ada aksesku di sini. Kalau di laptop ada iya. HP ku pakai ndak kuliah di bagian mana, Pak? Anda jaga kos, Kak. Coba jaga kos, Kak. Supaya saya matikan. Sebentar dulu. Iya, saya matikan. Bagaimana kita host? Jadi host Kak dulu. Sebentar. Oke. Sudah. Sudah aman, Mi. Saya stop kamu sudah, Mi. Ya, stop.